Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan akhwat, para pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang kami cintai dan kami muliakan, malam hari ini dengan bersyukur kehadirat Allah atas rahmat dan taufiknya, alhamdulillah kita dapat jumpa kembali dalam acara tausiah malam. Semoga acara ini dapat mengantarkan kita pada pemahaman agama yang utuh. Amin. Dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian, manusia pada umumnya terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah manusia yang beriman, orang-orang yang percaya pada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua adalah manusia kafir yang menentang ajaran daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah manusia munafik. Masing-masing kelompok memiliki kriteria-kriteria yang jelas. Orang mukmin misalnya adalah orang-orang yang membenarkan apa yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian mereka mengamalkan, meyakini dalam hati, dan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi iman itu ada 3 komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah i'tiqadun bil qalbi, meyakini dalam hati kita. Kemudian yang kedua, iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan kita. Dan yang ketiga, wa amalun bil arkan, mengamalkan, mempraktekkan apa yang ditegaskan daripada keimanan kita tadi. Mengapa perlu juga berikrar dengan lisan? Supaya kita diketahui oleh orang lain bahwa kita orang mukmin, kita orang muslim. Kalau kita tidak berikrar dengan lisan, hatinya kita nggak ada tahu orang. Yang tahu hanya Allah. Nah, maka setelah kita meyakini dalam hati, perlu ada ikrar dengan lisan. Kemudian apa? Wujud dari keimanan kita adalah dalam perbuatan kita. Maka kalimat iman dan amal soleh itu bergandengan terus itu. Wujud dari iman adalah amal soleh kita. Iman tanpa amal soleh sesuatu yang hampa, gak mungkin. Kalau ada iman, mesti ada amal yang soleh. Dalam Al-Quran masih awal sekali tegaskan itu. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Quran ini la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba ay la syakka, sama sekali tidak ada keraguan.
Sebagai apa dia? Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang percaya pada yang gaib. Bahwa dalam hidup ini ada alam nyata dan ada alam gaib. Alam nyata adalah sesuatu yang bisa diindrai oleh indera kita. Bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba, bisa dirasakan. Sedangkan alam gaib adalah alam yang tidak bisa diindrai dengan indera kita. Termasuk dalam alam gaib adalah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka gaiblah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Kemudian apa selanjutnya? Wa yuqimunas shalah. Mendirikan salat. Ditegaskan as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, berarti dia menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguhnya dia telah merobohkan agama. Inilah kalimat-kalimat yang mesti kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kemudian apa mereka? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami rizkikan pada mereka, yunfiquna, sebagian dari rezeki itu mereka infakkan. Wa mimma, sebagian dari apa. Di situ yang kita sebut dengan yunfiquna. Infak itu ada dua. Yang pertama, infak wajib. Contohnya zakat. Itu wajib. Infak yang wajib. Yang kedua ada infak sunnah. Apa dia? Sedekah, hadiah, pemberian, hibah. Itu adalah infak sunnah. Zakat ini diwajibkan kepada semua orang mukmin, orang muslim. Ada zakat pertanian, ada zakat peternakan, ada zakat perkebunan, ada zakat barang tambang, ada zakat emas, ada zakat perak, dan sebagainya. Termasuk ada zakatul fitr, zakat fitrah, zakat di mana diwajibkan pada malam Idul Fitri, namanya zakatul fitri. Dari semua itu nanti secara garis besar zakat ada dua, zakatul fitri dan zakatul mal. Zakat fitrah dan zakat harta. Nah, harta itu apa? Segala sesuatu yang bernilai ekonomis disebut harta. Maka kata Quran sebutkan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka itu sedekah dalam arti zakat, yang mensucikan mereka, membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Jadi
Khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Nah, harta itu adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis. Kemudian apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan pada Muhammad, yakni Al-Quran, beriman pada Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelummu, kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Suhuf Musa, ada Suhuf Ibrahim. Wa bil akhiratihum yuqinun. Dan mereka yakin terhadap hari akhirat. Hari setelah kita hidup di dunia ini, ya, nanti kita masuk alam barzah, lalu masuk dalam alam akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berada dalam petunjuk dari Tuhan mereka. Dan mereka juga orang-orang yang beruntung atau berbahagia. Nah, ini kriteria pertama orang-orang mukmin atau orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, kriteria orang-orang kafir. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu sawaun, sama saja, alaihim, atas mereka, a'anzartahum, apakah kamu peringatkan mereka, am lam tunzirhum, atau kamu tidak peringati mereka, tidak peringatkan mereka, la yu'minun, dia tetap saja tidak beriman. Diajak dengan lemah lembut, dibimbing dengan penuh kasih sayang, diajak berdiskusi, ya, diajak untuk mengikuti petunjuk, la yu'minun, mereka tidak. Mereka tetap menolak. Berbagai cara dilakukan oleh umat Islam untuk menarik mereka ke dalam kebenaran, untuk membimbing mereka pada as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, tapi mereka menolak. Cara menolaknya berbagai macam cara. Nah, ini yang kita lihat dari nyata. Kenapa dia khatamallahu ala qulubihim? Allah telah mengunci mati atas hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka. Ghisyawatun, dengan tutup. Jadi tertutup hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka. Maka bagi mereka disediakan azab yang agung. Walahum azabun azim. Nah, ini dua kelompok sudah kita jelaskan. Yang terakhir ada kelompok manusia munafik. Kalau yang mukmin, kafir tadi jelas itu. Wujudnya jelas. Mudah ditengarai. Mudah dilihat. Mudah difahami. Tapi yang ketiga ini agak sulit. Mengapa? Karena al-munafiq itu secara pengertian etimologis adalah azharu ma laysa fil batin. Menampakkan sesuatu yang berbeda dengan batinnya. Ay azharu imanahu wa satara kufrahu fil qalb. Orang yang menampakkan keimanannya, lahiriahnya orang beriman dia. Oh, rajin sholat, rajin ini.
rajin beribadah, rajin berinfak. Tapi apa dia? Wasatara kufrahu, dia menutup, menyembunyikan kekafirannya fi qalbihi, di dalam hatinya. Jadi dia menyembunyikan apa yang ada dalam hatinya itu sehingga tidak terlihat oleh orang lain di luarnya. Yang terlihat adalah hal-hal yang baik. Itu definisi munafik. Saya ulangi, azhara ma laysa fil batin, menampakkan sesuatu yang berbeda dengan batinnya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, dan sebagian dari manusia ada orang yang mengatakan amanna billah, man yaqulu aman, orang yang mengatakan aku beriman pada Allah. Wa ma hum bimu'minin, padahal bukanlah mereka itu orang-orang yang beriman. Wa ma hum, dan tidaklah mereka itu bimu'minina, orang-orang yang beriman. Jadi lisannya mengakui diri sebagai seorang beriman, sebagai seorang muslim, tapi hakikatnya dia itu tidak beriman. Beriman pada Allah, wa bil yaumil akhir, dan hari akhirat. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jelas sekali di situ. Ya. Dia mengaku seorang yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, tapi sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang mukmin. Kenapa mereka? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah. Ini hayalan mereka ini. Hendak menipu Allah, walladzina amanu, dan menipu orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal mereka tidak dapat menipu kecuali diri mereka sendiri. Tapi mereka tidak merasakan. Jadi banyak orang-orang yang merasa menipu orang lain, sesungguhnya dia yang tertipu. Banyak itu, nggak dia sadari. Mereka tidak merasakan, tidak menyadari. Kemudian mereka ini punya sifat-sifat yang sangat menarik. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Dan sebagian dari manusia ada orang-orang yang menakjubkan kamu, membuat kamu terkesima dalam kehidupan dunia. Wa yushhidullah ala ma fi qalbih, dan mereka menyatakan, mempersaksikan apa yang dalam hatinya. Mereka katakan, wallahi kami seorang muslim, wallahi kami seorang beriman. Dia tampakkan bahwa dia seorang yang betul-betul bertakwa pada Allah. Wa huwa aladul hisab, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Nah, kriteria orang munafik ini, ikhwan dan akhwat sekalian, cukup panjang dari uraian-uraian Al-Quran. Tapi kira-kira seperti itulah yang bisa kita kaji malam hari ini, kita cerna malam hari ini. Dengan contoh yang tadi sudah cukup. Ya, insya Allah kita nanti akan bicarakan pada kesempatan lain lebih luas lagi, dan kita akan mengkajinya lebih mendalam. Untuk kajian malam ini kita cukupkan dulu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.